Waalaikumsalam, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Meriza Febriani, Ibu jurusan dari Bahasa Indonesia, kampus Winfas Bengkulu. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang klausa dan kalimat. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari minimal subjek dan predikat. Contohnya, adik sedang belajar dan kakak sedang bermain. Menjadi adik sedang belajar ketika kakak sedang bermain. Adapun jenis-jenis dari klausa yaitu klausa berdasarkan distribusinya, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan juga berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contohnya, kakak memasak. Kakak memasak merupakan klausa dan kakak memasak di dapur merupakan suatu kalimat. Ada juga klausa terikat. Klausa terikat yaitu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak berpotensi menjadi kalimat. Contohnya, ketika ayah sedang tidur. Ketika merupakan konjungsi, sedangkan ayah tidur merupakan klausa terikat. Klausa berdasarkan struktur internalnya, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu klausa berstruktur runtut dan klausa berstruktur inverse. Klausa berstruktur runtut adalah klausa yang unsur subjeknya di depan predikat. Contohnya, ia pandai. Ia merupakan subjek sedangkan pandai merupakan predikat. Dan klausa berstruktur inverse adalah klausa yang unsurnya dibelakangi predikat. Contohnya, pandai ia. Pandai merupakan predikat dan ia merupakan subjek. Klausa berdasarkan ada atau tidak ada unsur negasinya pada predikat. Klausa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif adalah klausa yang tidak mempunyai unsur negasi. Sedangkan klausa negatif adalah klausa yang predikatnya mempunyai fungsi negasi. Contohnya, jangan diambil buku itu. Jangan merupakan predikat dan diambil buku itu merupakan sebagai pelengkap. Klausa pengisi fungsi predikat, yaitu klausa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu klausa verba dan klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Contohnya, mereka menyanyi bersama. Mereka menyanyi bersama itu merupakan kata kerja. Sedangkan klausa non verba adalah klausa yang predikatnya berkategorikan selain kata kerja. Contohnya, orang tuanya pedagang. Kita juga akan membahas tentang kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang umum yang terdiri dari subjek predikat dan diakhiri oleh intonasi atau nada suara. Finali dalam sebuah media tulis adalah diakhiri dengan tanda titik. Ada juga kalimat menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Darjo Widojo, yaitu beliau mengatakan kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dan yang kedua, menurut Slamet Mulyana, yaitu beliau berpendapat kalimat sebagai keseluruhan pemakaian yang berlagu yang disusun menurutkan sistem yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis dalam kalimat. Yang pertama, kalimat ini dibedakan berdasarkan jumlah klausa, yaitu menjadi dua. Klausa tunggal. Klausa tunggal yaitu kalimat yang berdiri dari satu klausa. Contohnya, ayah memotong kayu. Dan klausa luas yaitu kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa. Contohnya,
Adik sedang bermain ketika ibu datang. Kalimat berdasarkan modusnya ada 3. Yang pertama, kalimat berita, yaitu kalimat yang berusaha menyampaikan informasi. Contohnya, telah terjadi kebakaran di Jawa pukul 4 sore. Dan kabar itu merupakan informasi dari Pulau Jawa. Kalimat tanda tanya, yaitu kalimat yang berusaha meminta jawaban. Contoh, kamu sudah mengerjakan tugas. Nah, berarti itu adalah pertanyaan yang meminta jawaban ya atau tidak. Sedangkan kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang berusaha memerintah. Contohnya, makan itu. Dan ada juga keberterimaan sebuah kalimat. Yang pertama, kesepadaan. Yang kedua, kesejajaran bentuk. Yang ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, penalaran. Yang keenam, kologisan kalimat. Dan yang ketujuh, ketepatan pemilihan kata. Baik, itulah penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.